Seperti saya ini dulu radikal, karena saya belajar di pesantren. Saya mengajar di pesantren Zaitun Indramayu. Itu pusat teroris itu, Pak. Tapi teroris yang kelas berdasi ya di pesantren Az-Zaitun. Bahkan kalau perlu, Pak, 300 ayat yang menjadi pemicu hidup intoleran, pemicu hidup radikal dan membenci orang lain karena beda agama, itu di-skip atau direvisi atau dihapuskan dari Al-Quran Indonesia. Ini sangat berbahaya sekali. Kembali teman-teman sekalian di vlog Beritakan Kebenaran bersama dengan Joy Manik, dan hari ini kita akan membahas tentang beragama tapi tidak bertuhan. Dan sebelumnya ini ada sebuah berita yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Pendeta yang mengaku pendeta Saifuddin Ibrahim itu mengklaim atau meminta meminta untuk Menteri Agama itu menghapuskan 300 ayat di Al-Quran. Wow. Dan hari ini kita akan coba membahas tentang hal ini kaitannya dengan agama dan bertuhan. Sebelum menyaksikan videonya, silakan pencet tombol like, share, dan subscribe channel YouTube ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang beragama tapi tidak bertuhan. Dan teman-teman sekalian, ada sebuah berita yang menghebohkan sih menurut saya ya, yang sampai ditanggepin sama Menteri Agama Pak Yakut dan juga Menko Polhukam ya, Pak Mahfud MD. Dan menurut saya ada sesuatu yang ya mungkin saya bukan dalam konteks untuk mau menilai atau menghakimi dan lain sebagainya, tapi saya ngerti bahwa pada waktu kita jatuh cinta sama Tuhan, ya dalam konteks agama apapun, kita ada sebuah dorongan untuk melakukan sesuatu yang betul-betul kayak membuat terobosan. Ya mungkin kita merasa jadi kita adalah orang yang ingin menyampaikan sebuah kebenaran. Nggak ada yang salah tentu aja dengan menyampaikan kebenaran, tapi mungkin perlu ada pemahaman bahwa di dalam Alkitab tuh ada Alkitab tuh mengajarkan pada kita untuk tulus seperti merpati, tapi cerdik seperti ular. Jadi kedua hal yang memang nggak bisa dipisahkan, guys. Apalagi kalau kita bicara tentang kitab Amsal, yang selalu mengingatkan kepada kita bahwa takut akan Tuhan adalah hikmat adalah diawali dengan takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu kaitannya memang pasti berkenaan dengan kepekaan ya, sensitivitas kita terhadap lingkungan. Gimana kita bisa belajar untuk mengasihi Tuhan Allahmu dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan bukan cuma itu, Alkitab juga mengajarkan kepada kita untuk kita ini menghormati pemerintah sebagai wakil Tuhan. Nah, kalau kita ngomong menghormati pemerintah sebagai wakil Tuhan, tentu saja salah satunya adalah menerima dan melihat cara pandang kita terhadap Kebhinneka Tunggal Ikaan kita sebagai anggota atau warga negara Indonesia, dan juga melihat bahwa Pancasila adalah general truth ya. Ya kalau kita kan yakinnya all truth is God's truth ya. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Jadi kalau kita percaya bahwa Tuhan juga memakai Bung Karno dulu, para pejuang-pejuang bangsa kita untuk memperjuangkan Pancasila, dan ini ada sebuah warisan yang harusnya tentu saja menjadi sebuah legacy yang nggak bisa dipisahkan dari keyakinan kita ya, iman kita sebagai anak Tuhan. Saya ngomongnya dalam konteks orang Nasrani ya, orang Kristen ya. Dan inilah yang menjadi beban kita yang semakin berat manakala ada beberapa oknum ya, by the way, quote and quote ya, gua nggak bisa ngomong motivasinya apa, tetapi yang kemudian memperkeruh suasana Kebhinneka Tunggal Ikaan. Lagi-lagi gini, ada bedanya antara kompromi dengan toleransi, ya, kompromi dengan toleransi. Jadi kita harus jelasin tuh, kompromi itu bukan berarti kita ini kemudian menyangkali iman kita, alih-alih kita ini betul-betul pengen sungguh-sungguh di dalam Tuhan, tapi kemudian pada saat yang sama jadi sandungan buat orang lain. Ya. Dan itu kan juga terjadi berkali-kali ketika Paulus di dalam jemaat Korintus juga mengingatkan kepada jemaat, jangan sampai kita ini jadi batu sandungan. Ya, dia ngomongnya tentang konteks makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Tapi anyway, esensinya tetap nggak bisa dipungkiri gitu loh. Keyakinan iman kita ini kalau sudah mulai menjadi sandungan buat orang lain, kita perlu memikirkan ulang.
Ya, sekali lagi ini bukan ngomong tentang kompromi ya, bukan kompromi, tapi kan ya ketulusan kita di dalam melihat perbedaan itu kan diuji dengan kedewasaan rohani ya. Kedewasaan rohani kita tuh bisa apa ya? Bisa lebih peka ya. Makanya gue selalu bilang kalau lu mau belajar mendengar suara Tuhan, tapi nggak peka mendengar suara manusia yang kelihatan, rasanya akan sulit. Ya, kita ngomong kita peka mendengarkan suara Tuhan yang tidak kelihatan, tapi kita nggak peka mendengarkan suara manusia yang nggak kelihatan. Sekali lagi ya, gue bukan ngomong terus kita harus dengerin semua kata orang gitu loh. Tapi kan semua perkataan orang itu kita perlu memfilter ya. Kita perlu melihat bahwa ada banyak hal dalam kesalahan orang lain pun kita bisa pelajari gitu loh guys. Come on, bener nggak? Kan kayak aku misalnya, aku orang Kristen, apakah bidat-bidat ya, quote and quote ya, sekte-sekte, aliran-aliran sesat yang di dalam kekristenan itu pernah terjadi, pernah ada, atau mungkin juga sekarang masih ada ya. Nggak aku pelajari, minimal gue bisa belajar tidak menjadi seperti mereka. Kan selalu akan ada begitu ya, selalu ada sesuatu hal yang mengapa sih mereka tuh bikin begitu. Nah, buat gue juga nggak mau menanggapi Pak Pendeta Saifuddin Ibrahim ini sih, tapi gue mau mengajak teman-teman yang hari ini nonton untuk ayo kita lihat diri kita tuh dalam sebuah konteks ketuhanan yang maha esa, keyakinan kita sebagai orang Nasrani yang percaya bahwa satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat adalah Yesus, satu-satunya ya, Yesus, itu memang nggak bisa diganggu-gugat bagi kita. Itu itu keyakinan gue yang udah pasti. Tapi pada saat yang sama, ada orang yang berbeda nih dengan kita gitu loh. Nah, disitulah kita bertoleransi, menghargai, mengakui bahwa mereka punya apa yang mereka anggap benar, keyakinan mereka, tanpa kemudian ada caci maki gitu loh. Ya, kalau konteksnya tadi minta untuk 300 ayat di Al-Quran dihapus, ya mungkin ya kan Tuhan tuh mengajarkannya, Tuhan Yesus yang mengajarkannya, apapun juga yang ingin orang lain perbuat kepadamu, lakukanlah itu kepada orang lain, lebih aktif. Nah, kalau ayat ini aja kita coba pikirkan, kalau kita minta orang lain menghapus 300 ayat di dalam kitab sucinya dan orang lain mau minta kita menghapus 300 ayat di dalam Alkitab kita, come on, masa kita mau sih? Ya enggak lah. Kita pasti akan langsung marah gitu loh. Ya itu natur manusia banget gitu loh. Dan by the way, ini kan bukan cuma sekali dua kali, misalnya kekristenan ya, dalam konteks tertentu dizolimi. Sekali lagi ya, agama lain pernah dizolimi, ya pernah juga gitu loh. Dan sekali lagi di dalam sejarah manusia itu semua agama tuh menorehkan tinta hitam, ya, menorehkan tinta hitam di dalam isu-isu kemanusiaan, di dalam isu-isu peperangan misalnya. Itu udah nggak bisa dipungkiri gitu loh, terjadi. Dan apakah kita bakalan ngulangi hal yang sama ke depan? Ya enggak dong, enggak lah. Makanya gue tetap mau mengencourage teman-teman semuanya. Kita sebagai orang Kristen Nasrani ya, kita nggak ngomong mayoritas minoritas lah, tetapi kita adalah imamat rajani, kita anak Tuhan yang bukan hanya sekedar diberikan sebuah pengajaran dan kepastian bahwa siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, tentang kehidupan kekal, tentang spiritualitas kita bertumbuh, tentang pelayanan dalam gereja, tapi kita juga ada di dalam sebuah lingkungan sosial yang memang beragam, heterogen gitu loh. Nah, keperbedaan inilah yang membuat kita itu punya panggilan untuk, ya Matius 28, jadikanlah semua bangsa murid gitu loh. Sekali lagi ya guys, yang diminta oleh Tuhan Yesus itu menjadi murid Yesus, bukan menjadi orang yang beragama Kristen. Ya gue punya beberapa teman gitu loh, punya beberapa teman yang masih dalam pergumulan ini. Maksudnya gini, dia masih belum bisa declare bahwa dia itu sudah convert jadi Kristen gitu loh, belum bisa gitu loh. Ya, KTP-nya masih agama tertentu. Tapi dia udah meyakini Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus kita mau bilang apa gitu loh? Kan nggak bisa dong kita hanya sekedar menaruhkan label keagamaan, lalu kita ngomong bahwa orang itu sudah sungguh-sungguh mengenal apa yang dia yakini. Belum tentu juga gitu loh. Bahkan sebaliknya, orang yang KTP-nya Kristen, jangan-jangan ya
belum kenal Tuhan, gue nggak tahu dengan teman-temannya hadir di sini ya, tapi hari ini kita kan coba diingatkan ya, maksudnya memberitakan Injil itu harus dimulai dengan menghidupi Injil. Ngerti nggak sih? Lu mau memberitakan tentang kasih Tuhan kepada orang lain, lu harus mengalami kasih Tuhan itu dulu. Jangan sampai kita lebih banyak berdoa supaya orang lain bertobat, tapi kita lupa kapan kita terakhir kali bertobat. Dan itu yang ironis sekali. Kapan terakhir kali kita bertobat? Kita harus tanya itu. Kenapa? Karena sesungguhnya siapapun mereka, agama apapun, suku apapun, ras apapun di hadapan Tuhan, kita ini equal, guys. Kita manusia yang berdosa, kita mengajarin itu. Tidak ada seorang pun yang benar. Roma pasal yang pertama. Tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang mencari Allah bahkan gitu. Jadi kalau kita bisa hari ini percaya kepada Yesus, itu only by His grace kan, anugerah kan. Ya. Jadi kalau anugerah itu diberikan kepada kita, karena kasihnya yang begitu ajaib, kita juga akan memperlakukan sesama kita sebagaimana Tuhan memperlakukan kita. Nah, sekali lagi kepada konteks Bapak Pendeta ini, ya menurut saya jadi sulit untuk memahami dia itu memberitakan Injil atau ya membuat batu sandungan ya. Ini kan jadi repot. Maksudnya kita semuanya jadi kena batunya ya, jadi stigma oh orang Kristen tuh arogan gitu jadinya, tau gak sih? Jadi kok ngapain sih mikirin agama lain? Gue ngerti gitu ya, gue ngerti beliau ini juga mungkin dari agama yang sebelumnya kan, lalu pindah jadi Kristen gitu loh, lalu mempunyai sebuah harapan supaya apa yang dia tahu dulu itu salah, terus kemudian dia pengen membenarkan gitu lah ya, pengen membenarkan. Tapi kan caranya nggak gitu dong, nggak apa yang diharapkan gitu loh, upload di YouTube lalu ngomong declare seperti ini. Ya akhirnya ujung-ujungnya kan gitu lagi, terulang lagi. Jadi istilahnya jadi penistaan agama lagi kan gitu. Dan kalau sudah ngomong penistaan agama ya I'm sorry to say, akhirnya butut-bututnya kena kepada semua orang Kristen gitu loh. Karena nilas titik rusak susu sebelanga akhirnya. Kita yang sedang membangun, tau gak sih, bridging jembatan ya kepada orang-orang yang untuk kita memberitakan Injil, kandas langsung. Kandasnya itu tadi, ini gimana Kak Joy ditanya, kok gini sih orang Kristen? Katanya ini apalagi pendeta katanya. Gue juga nggak ngerti sih, nggak tahu juga sih. Ya, pendeta gitu. Ya. Tapi akhirnya ya kita jadi kena side effect ya. Tapi gue mau hari ini mengupload video ini supaya juga mau bagiin kepada teman-teman sekalian gini loh ya. Orang Farisi itu menghakimi dan memusuhi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memang berbicara sangat keras tentang pengajaran. Tapi perhatikan baik-baik, Tuhan Yesus tidak pernah ofensif di dalam konteks apa yang mereka yakini, guys. Ya. Dia hanya sekedar menyampaikan, kalau ke orang ke Yahudi ya, ke Yudaisme ya, dia sedang mengoreksi. Makanya Yohanes pasal yang ke-6, ya, ayat, kalau teman-teman baca Yohanes pasal 6, ayat 60 sampai seterusnya, banyak orang meninggalkan Yesus karena perkataan Yesus itu keras. Nah, perkataan keras dalam bahasa Yunani itu skleros. Skleros itu bukan ngomongnya tuh intimidatif, nakut-nakutin, marah-marah, bukan guys. Skleros tuh adalah mengungkapkan sebuah motivasi yang Tuhan Yesus tahu, mereka tahu itu adalah benar, tapi mereka nggak lakukan. Ngerti nggak sih? Jadi di poinnya bukan apa yang mereka sekedar pahami, tapi apakah apa yang kau pahami itu engkau lakukan. Itu yang Yesus tuh katakan gitu loh. Engkau sudah mendengar gitu loh, kebenaran dalam Taurat, dalam perjanjian lama, sudah mendengar. Nah, waktu kamu sudah mendengar, apa yang menjadi poinmu kan gitu. Makanya waktu Yesus ngomong perkataan ini keras, kaitannya dengan apa sih? Kaitannya dengan satu tradisi-tradisi yang mereka pahami sebagai sebuah kebenaran, melampaui kebenaran kitab suci. Mereka menangkapnya adalah poin-poin berkat, misalnya engkau mencari aku bukan karena aku, tapi karena kamu lapar, kamu pengen kenyang. Itu bicara tentang apa? Mujizat kan? Ini bicara tentang motivasi kan? Itu tadi konteks hari ini, beragama tapi tidak bertuhan. Kita datang kepada Tuhan bukan karena Tuhannya, tapi karena apa yang Tuhan bisa kasih kepada kita. Itu yang Yesus katakan yang sangat keras gitu loh. Mengungkapkan motivasi. Bener nggak sih lu sungguh-sungguh meyakini apa yang kau yakini? Jadi kan kalau kasusnya begini, yang paling bersorek-sorek kan akhirnya orang-orang yang ateis ya, yang menyangkal Tuhan. Dia akan berkata, tuh kan bener, agama tuh memecah belah. Tahu gak? Agama tuh nggak ada dampak positifnya di dalam kehidupan sosial. Ya kan nggak gitu kan, bener gak sih? Ya sekali lagi, kalau gua mau bilang,
Kita bicara tentang keyakinan agama kita, dan kita beritakan apa yang menjadi sebuah kebenaran, dan sisanya biarlah Tuhan yang mengubah hati gitu loh. Kan benar gak? Kita kan cuma menyampaikan kebenaran kita. Ya gue sih lebih concern kepada diskusi yang ilmiah ya. Maksudnya kalau cuma ngelepas omongan harus dirubah segini, ini bentuk intoleransi dan lain sebagainya. Come on man, ada banyak orang Kristen juga yang intoleran kok. Ada beberapa agama lain juga yang intoleran, dan kita harus hadapi fakta ini gitu loh. Benar nggak? Nggak cuma sekedar di Indonesia, di luar sana juga ada kok. Ya, orang-orang dalam tanda kutip fanatik terhadap kekristenan, akhirnya ya sikat sana sini gitu. Ini kan jadi hal yang sama ya. Sekali lagi selalu akan ada yang begitu sih. Tapi dalam video ini gue mau mengajak teman-teman sekalian hari ini untuk melihat kepada salib Yesus ya, melihat bahwa perbedaan ini tadi gue ngomong toleransi itu gini. Keperbedaan seberbeda apapun, bahkan mereka yang mau menzolimi, mereka yang memusuhi, Yesus mengajarkan kasihilah mereka. Artinya adalah kita harus tetap melihat ini bukan sekedar diskusi verbatim, bukan hanya sekedar diskusi teologis, tapi penginjilan, pemberitaan Injil itu kaitannya dengan peperangan spiritualitas, peperangan spirit. Ini tentang apa ya? Tentang melihat seseorang sebagaimana Yesus melihat dia. Nangkap ya maksudnya? Ya, walaupun banyak diskusi gitu ya, banyak diskusi tentang oh gue nggak setuju ini Allah Tritunggal, masa Allah nikah sama Maria ada Yesusnya. Terlepas dari segala macam apa yang disampaikan oleh seseorang, yang nanya tuh tetap gambar dan rupa Allah guys. Yang nanya itu, yang menyampaikan itu, yang menzolimi kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Dan gambar dan rupa Allah inilah yang Yesus ajar kepada kita untuk mengasihi mereka yang menganiaya kita. Itu sudah clear, sudah jelas Allah itu adalah kasih. Bagaimana mungkin engkau mengaku bahwa engkau adalah anak-anakku kalau engkau tidak saling mengasihi? Yuk 1 Yohanes pasal yang keempat kan? Benar nggak? Ya. Justru di dalam kamu bersama-sama itulah mereka bisa melihat bahwa aku dan Bapa adalah satu. Yohanes pasal 15. Ya. Saling mengasihi. Nah gimana caranya kita bisa saling mengasihi? Ya jangan ciptakan kekisruhan gitu loh. Jangan memecah belah gitu loh. Jadi gue sih mau sampaikan kepada ini agak gemes juga sebenarnya. Come on man, gue gak mau bahas-bahas yang gini-gini sih. Gue gak mau ikutan gitu loh. Tapi ya gue sih mau mengajak teman-teman yang beragama lain ya. Gue sih gak sependapat sih sama Pak Pendeta itu ya. Udah pasti totally gue gak sejalan lah. Ya, gue gak sejalan, gak gitu caranya sih. Kalau ngomong, wah gue ini pengecut, apa terserah deh mau diomongin apa gitu. Tapi gue tetap meyakini ada cara lain yang tidak menghilangkan esensi kasih kepada orang lain di dalam pemberitaan Injil. Ya. Di dalam menjaga toleransi beragama di Indonesia ini khususnya. Karena gue sayang banget sama NKRI. Gue sayang banget sama Pancasila, sama Bhinneka Tunggal Ika. Ini legacy yang menurut gue ya, di dalam dunia ini keunikan yang memang menjadi daya tarik. Ya, dan gue percaya bahwa tangan Tuhan ya, yang buat gue tuh Yesus itu ya ada di dalam semua fase perjalanan sejarah kita. Jadi jangan dirusak sih. Ya gini loh, diskusi agama kalau tidak didasarkan dengan kasih ya. Ini gue kasih tau, lu menang argumentasi, lu tetap kalah. Lu kalah argumentasi, apalagi lu kalah double portion. Tinggal sih. Ini kayak gini kan jadinya. Itu terus kita berharap apa? Yang 300 ayat itu diungkap gitu. Ya nggak gitu juga kan. Ya sebaliknya seperti tadi gue bilang, the golden rule. Kalau lu mau gituin orang lain, lu mau nggak digituin? Ya terus diomongin nih kitab, ya udah ada sih, udah banyak juga sih yang nih kitab porno lah, kayak Kitung Agung gitu ya. Terus lu apa? Mereka mau bilang ini nggak boleh, nggak layak untuk dibaca oleh anak-anak atau apa gitu, terus minta dihapus gitu. Ya kan gua ya tersinggung juga dong gitu loh. Kan lu nggak memahami kitab suci gua gitu loh. Kayak sekali lagi ya,
ya kalau mau bicara tentang diskusi teologis, lebih baik masuknya dalam ranah-ranah ya yang wahyu, misalnya verifikasi tentang data yang minggu lalu gue sempat sampaikan gitu loh ya. Kita buka saja sejarahnya dari mana, terus tinggal kalian memilih sendiri, that's it kan gitu ya.